Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat-sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisik, kesempurnaan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tentang apa-apa yang pernah beliau pakai, apa-apa yang pernah beliau gunakan, baik dalam keseharian beliau, atau ketika safar, atau ketika berjihad, dan yang lainnya. Juga tentang adab-adab dan akhlak, akhlak dan adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang sempurna dari sisi fisik, jasad, jasmani dan rohani, baik dari kesempurnaan fisik beliau, kemudian akhlak beliau, kemudian ibadah beliau, kemudian muamalah beliau sempurna, walillahil hamd. Sehingga dengan kita mempelajari kitab ini, semakin cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin besar kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin rindu kepada beliau, dan semakin tamasuk, berpegang teguh kepada tuntunan-tuntunan beliau, ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, dan sampai bertemu dengan beliau di telaganya yang mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Hafal ya hadis ini ya? Kan di kajian ini ada kan hadis itu ya? Hafal? Ya alhamdulillah. Di luar kepala. Al-mar'u ma'a man ahab, yaitu seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya nanti di akhirat. Kalau kita cinta sama beliau,
ya, maka insyaallah Allah kumpulkan kita bersamanya di akhirat nanti. Kalau kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lainnya, maka insyaallah kita akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti dan di surganya yang mulia azza wa jalla. Luar biasa, dan ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari. Taib, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, masih bahasan kita tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini penulis rahimahullah membawakan cukup banyak ya dalil tentang lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan yang menyertai makanan pokok gitu. Kalau makanan pokok beliau secara umum adalah roti kan. Nah, yang menemani roti itu adalah ini lauk pauk. Nah, kalau kita yang nemenin nasi, ya itulah lauk pauk. Alhamdulillah. Baik. Dan sudah banyak ya hadis-hadis yang sudah kita baca dan jelaskan. Tapi untuk melaksanakan amanah ilmiah ya, maka kita baca apa-apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Itu hadis nomor 163. Betul Pak nggih? 163. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Sanad hadis ini sampai kepada ibunda kita, ibunda kaum muslimin, istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita begini, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senang, suka dengan halwa. Halwa itu ya makanan-makanan yang manis. Manisan. Apa Pak? Manis. Halwa ya, halwa. Kalau bahasa kita halwa kan permen gitu. Permen, halwa. Jib halwa, jib halwa. Orang-orang sana. Ini ambil nih halwa nih. Hadiah, halwa permen ya. Itu yang manis-manis itu namanya halwa. Wal asal, dan beliau juga suka asal, madu. Ya. Nah, ini pengakuan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makanan-makanan yang manis dan madu. Berarti yang nemenin roti, nah itu yang manis-manis itu. Banyak kan makanan-makanan yang manis, warna putih itu apa gitu, manis-manis banyak itu. Kemudian pakai madu juga, colek. Ya, biasanya kan madu terus zaitun campur terus pakai dicolek roti itu, roti. Enak itu. Nah, biasa seperti itu. Baik, ini yang 163. Kita lanjutkan hadis nomor 164. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad qala bin Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Ata'a bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah akhbarathu. Berarti sanad hadis ini sampai kepada istri beliau juga yang mulia, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah.
akhbaratuhu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa akala minhu. Atha bin Yasar memberitahukannya bahwa Ummu Salamah memberitahunya bahwa ia pernah menghidangkan. Jadi Ummu Salamah bercerita nih pernah menghidangkan makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa daging bakar. Dan beliau memakannya dengan lahap, senang banget, enak, ya, daging bakar. Kalau dikatakan daging bakar itu ya daging biasanya bukan daging ayam. Kalau di sana itu ya daging kambing, nah, kebanyakan daging kambing. Kalau ini di sini kan ayam ya, kebanyakan ayam. Di sana kambing. Jadi mungkin porsi kita ini ayam, di sono kambing, kan begitu biasa itu kambing ya. Nah, beliau disuguhin dengan daging bakar dan beliau memakannya, senang beliau. Tsumma qama ila salati wa matawadda. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat dan tidak berwudu lagi. Menunjukkan makan daging atau makan makanan yang terbakar itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudu. Subhanallah. Wudu ya? Oh iya, wudu. Tidak membatalkan wudu. Sebagaimana penjelasan pensyarah kitab ini adalah syariat terakhir dari beliau, bahwa tidak perlu berwudu setelah makan makanan yang dipanggang. Sebelum ini, sebelum syariat ini, sebelum hukum ini, makan makanan yang terbakar, terpanggang itu membatalkan wudu. Kemudian syariat terakhir ini, Nabi ternyata pernah makan makanan seperti itu tidak wudu, langsung sholat. Berarti hukum pertama apa namanya? Mansukh, terhapus, diganti dengan ini nasikhnya. Ini nasikhnya, yang sebelumnya mansukhnya. Mansukh itu yang dihapus, nasikh yang menghapus. Berarti yang dihapus adalah makan makanan yang terpanggang itu batalin wudu. Berarti habis makan itu wudu lagi, kalau sebelumnya sudah wudu. Begitu. Terhapus dengan hadis ini bahwa Nabi makan ini nggak wudu. Oh, ternyata sekarang nih boleh tidak wudu, langsung saja sholat. Kecuali daging unta. Unta itu baik dibakar maupun nggak dibakar batalin, apalagi dibakar, apalagi dipanggang. Jadi memang ini pendapat yang rajih ya, karena ini kan masalah fikih. Biasa masalah fikih kan khilafiyah kan ya. Ini. Tapi pendapat yang kuat adalah ini. Dua hukum. Ini nggak batalin wudu. Yang batalin wudu adalah daging unta, baik unta jantan maupun betina. Dibakar, panggang atau disop, disemur, batalin dan harus wudu. Baik. Berarti ini makan bergeting dan menyertai. Gitu ya? Iya. Oh iya, enak kan ya? Oh enak banget tuh, bener. Bener sahih. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa beliau itu juga suka ya daging-daging yang dipanggang, yang dibakar. Alhamdulillah, berarti akhi minimal kita
Ketika kita makan ini, kita ingat Rasul SAW. Oh, Nabi juga pernah makan ini, dan Rasul suka makan ini. Sehingga dengan demikian kita bisa, oh saya makan ini karena Nabi suka, dan itu boleh. Sebagaimana dulu sudah kita bahas, para sahabat pun demikian, dan dulu sudah kita sebutkan Anas bin Malik, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Beliau suka ini, kenapa? Karena Nabi suka ini. Mereka suka itu karena Nabi suka itu, dan itu diperbolehkan meskipun tidak dalam area sunnah, tidak masuk wilayah sunnah, tidak dianggap sunnah. Tapi untuk apa ya, seneng apa yang disenangi Rasul. Nah gitu loh, suka yang disukai oleh Rasul meskipun hukum syariatnya bukan sunnah, itu boleh. Insya Allah, dan memang seperti itu. Misalnya kurma itu kan, kenapa Nabi makan kurma? Dulu sudah kita bahas. Karena makanan pokok orang Arab waktu itu ya kurma, maka Nabi makan kurma. Tapi ketika kita makan kurma karena Nabi makan kurma dan Nabi suka kurma, dan saya suka kurma, boleh, meskipun tidak masuk ke wilayah sunnah. Kenapa nggak sunnah? Ya karena memang umumnya waktu itu orang-orang pada makan kurma. Misalnya sekarang kita ya nasi loh. Seandainya waktu itu Nabi diutus di sini, makannya apa? Sego. Bener, makan nasi beliau. Kalau di sini, kalau diutus di Indonesia, makan nasi. Karena beliau diutus di sana, dan di sana itu memang makanannya seperti itu, ya udah, makannya kurma. Apalagi dulu sudah kita bahas pakaian beliau seperti ini. Kenapa beliau pakaian itu? Karena memang umumnya di sana seperti itu. Izar, rida, termasuk apa ya? Rida, izar. Rida itu apa? Atasan, izar, bawahan. Beliau pakai itu. Bukan karena sunnah pakai itu, enggak. Karena umumnya masyarakat di sana pakai itu, beliau pakai itu. Makanya kan dilarang berpakaian syuhro kan ya. Pakaian syuhro yang menyelisihi umumnya di masyarakat itu. Yang orang-orang itu menjadi, dia itu sudah menjadi ciri dia gitu. Oh kalau ini dia gitu. Itu dilarang kan dalam syariat, sebagaimana sudah kita bahas. Baik. Kita lanjutkan. Hadis nomor 165. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Harith qala. Sanad hadis ini sampai kepada Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu. Qala, dia bercerita, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Kata Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kami pernah makan daging panggang. Shiwa itu masywi, sesuatu yang dibakar. Masywi berarti shiwa, daging yang dibakar. Berarti sebagaimana hadis sebelumnya, hadis siapa tadi? Ummu Salamah. Ya. Kami pernah makan daging panggang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Berarti boleh dong makan-makan kayak ini tadi. Nah, jadi setiap yang dilakukan Nabi itu menunjukkan Masya Allah. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Misalnya nih, kita makan di masjid, ada orang rebut tuh masjid buat mainan, mau makan di masjid ini. Bawakan hadis ini saja, cukup. Belum hadis yang lain loh ya.
Hadis ini saja sudah cukup membuktikan bahwa boleh makan di dalam masjid. Tapi jangan dilempar-lempar makanan di masjid, ya enggak. Maksudnya makan aja gitu, jangan main-main di masjid. Sekedar makan, boleh. Nah, ini akan membuat hati kita tenang, hati kita yakin bahwa selama ini enggak masalah. Apalagi misalnya iktikaf, makan di masjid kan? Iktikaf di masjid, makan di masjid. Acara ini, acara itu, termasuk acara ini, makan di masjid. Tidak apa-apa, ini dalilnya. Seandainya nggak boleh, tentu Nabi akan menjelaskannya. Ternyata tidak ada penjelasan larangan untuk itu, bahkan Nabi melakukannya. Berarti boleh. Apalagi di Masjid Haram, Masjid Nabawi, apalagi di bulan Ramadan. Ya, makan di sana. Ini dalilnya ini. Jadi tidak ada keraguan. Dan inilah pentingnya kita belajar ya. Semakin apa yang kita lakukan itu benar gitu loh. Sehingga hati kita itu yakin, hati kita itu pas, hati kita itu tumaknina dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai ragu-ragu gitu loh Pak. Kan banyak kan orang-orang itu yang ragu-ragu akan perbuatannya sendiri. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Lo orang itu seperti ini, orang sono seperti itu. Loh, yang di sini kok seperti ini? Akhirnya bingung sendiri dengan perbuatannya. Tidak punya prinsip mana yang benar. Nah, kita belajar itu salah satunya untuk ini. Hati kita semakin yakin bahwa inilah yang hak, ini yang benar, berdasarkan dalil-dalil yang ada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Baik. Bahkan nggak tanggung-tanggung Nabi makan daging panggang kan. Ini kan kopi teh kan ya. Ini daging panggang sudah. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Hadis 166. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'ar an Abi Sakhrah Jami' bin Shaddad anil Mughirah bin Abdullah anil Mughirah bin Syu'bah qala, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Pertama tadi dari Ummu Salamah, Aisyah, terus Ummu Salamah, Abdullah bin Harith, sekarang Mughirah bin Syu'bah. Qala, dia berkata, bercerita, Dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatin fa'utiya bi jambi mashwiyin. Aku pernah bertamu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fa'utiya bi janbin mashwiyin. Lalu kami dihidangi daging bakar atau panggang. Suguhannya ternyata daging bakar. Ya, kalau kita umumnya berarti apa kita nih? Sate ya, sate. Nah, sate. Kita sate. Tidak disebutkan siapa yang ditamuin ini ya. Ya enggak masalah, tentu yang ditamuin adalah sahabat tentu. Bukan orang lain, tentu sahabat ya. Jadi kami disuguhi daging bakar atau daging panggang. Thumma akhadha syafrata faja'ala yahuzzu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil syafrah. Syafrah itu ya sejenis, ini disebutkan sejenis pisau pemotong daging begitu ya. Dan beliau memotong daging bakar tersebut. Fahazza li biha minhu.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil syafra dan mulai memotong. Dan ini ajibnya ini, subhanallah, ketawaduan beliau nih, ketawaduan beliau dan kerendahan hati beliau. Fahazzali biha minhu, beliau memotongkan untukku dari daging tersebut. Ya Allah, jadi Nabi yang motongin untuk beliau sendiri dan untuk Mughirah bin Syu'bah. Ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Yes, minimal yang nuangin teh. Meskipun nih orang, dan ini beliau ini kedudukannya sangat tinggi sekali, kedudukan yang sangat tinggi dunia akhirat. Udah dunia akhirat. Beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin kaum muslimin, khalifah, pemimpin dunia akhirat, sayyid, pemimpin seluruh manusia dunia akhirat. Dengan kerendahan hati beliau memotongkan daging untuk Mughirah bin Syu'bah. Inilah kerendahan hati beliau. Biasanya orang yang sudah punya kedudukan itu maunya diapain? Mana ini, mana ini, mana ini. Ya minimal di rumah ya bikin kopi sendiri, teh sendiri, sekali-kali nyuci sendiri gitu ya. Ini namanya tawadhu. Inilah namanya tawadhu. Ya subhanallah. Ini contoh yang luar biasa ya, yang beliau terapkan dalam keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap peristiwa ini mengandung hukum, akhi. Setiap peristiwa yang beliau lakukan, kejadian-kejadian ada hukumnya gitu loh. Baik itu dari muamalah, tazkiyatun nufus, akidah dan yang lain. Termasuk ini ketawaduan beliau, berarti akhlak beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, faja'a Bilal, datanglah Bilal. Tiba-tiba datang Bilal. Yu'dzinuhu bisolati, memberitahu beliau akan datangnya waktu sholat. Artinya ya, ayo Rasulullah, udah waktunya sholat. Antum kan imam tuh, kami nunggu nih. Kami nggak akan sholat sebelum engkau sholat ya Rasulullah. Berarti kira-kira sholat apa ini? Malam, Isya. Kira-kira sholat Isya. Karena malam itu kan tenggelamnya matahari sudah dikatakan malam. Berarti beliau keluar habis maghrib. Kira-kira ya, habis maghrib. Masa bertamu habis Isya dulu? Kan kurang sopan Pak ya. Tergantung. Kalau kita enggak, insya Allah ya, kapan saja ya. Tapi kan habis Isya itu kan waktunya istirahat, waktunya ya istirahat lah begitu. Kalau habis maghrib masih aktif kan, masih aktif. Maka kemungkinan beliau bertamu itu habis maghrib, dan Isya Bilal datang nih waktunya sholat. Kemudian fa'al qasyafrah, kemudian beliau meletakkan syafrah tadi itu, yaitu pisau tadi itu, pemotong daging. Faqala, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, malahu taribat yadahu, ada apa dengannya? Beruntunglah ia. Ini istilah-istilah Arab lah ya, istilah-istilah Arab. Kayak demi bapak ibuku sebagai tebusan, taribat yadak, dan itu istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang Arab ya. Beliau pun meletakkan syafra dan bersabda, ada apa dengannya? Beruntunglah dia, yaitu Bilal. Kemudian Al-Mughirah melanjutkan. Qala, kemudian Al-Mughirah melanjutkan, wa kana syaribuhu qad wafa, dan kumisnya telah memanjang. Dan kumisnya telah memanjang. Syarib itu kumis.
Syarib. Kalau ini apa? Bahasa Arab. Ini kan syarib. Syarib itu kumis. Kalau ini lihya kan, lihya. Jadi Al-Mughirah berkata, dan kumisnya telah memanjang. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aqussuhu laka ala siwakin, aku guntingkan sesuai ukuran siwak, au qussuhu ala siwakin, atau guntinglah seukuran siwak. Apa maksudnya ini? Seukuran siwak itu gimana? Mungkin gini gitu kali ya. Gini. Atau gimana? Seukuran siwak itu seberapa? Mungkin yang serabutnya Ustaz. Yang serabutnya begini. Ya. Ini kan kumis ya. Serabutnya segini memiliki. Kumisnya enggak sepanjang. Ya itu kan ya benar saya. Jadi sudah kita ketahui bersama di antara sunnah fitrah itu ada 10 atau 5 atau 10 riwayat lain 5, riwayat lain 10. Salah satunya adalah memotong kumis. Itu sunnah fitrah. Ya. Jadi Nabi SAW menyuruhnya untuk, bahkan Nabi mengguntingkannya, atau Nabi menyuruh untuk menggunting sendiri. Inilah menunjukkan bahwa Islam ini, syariat ini menganjurkan untuk menjaga kumis, memendekkan kumis, jangan sampai nutupi mulut, bibir. Itu buruk, jelek. Makanya orang-orang yang menyelisihi fitrah, menyelisihi sunnah fitrah itu buruk, kotor dan jorok. Kecuali fitrahnya sudah menyimpang, yang buruk kelihatan indah. Yang fitrahnya sudah menyimpang tuh, udah agak condong ke sana sini, itu yang fitrah menjadi buruk, yang gak fitrah menjadi baik. Nah, di antara sunnah fitrah ini memendekkan kumis. Ada banyak kan? Riwayat Aisyah itu kalau tidak salah ada 5. Apa? Memotong kumis, memotong kuku, mengambil rambut ketiak, kemudian mencukur rambut kemaluan, terus apa lagi? 1, 2, 3, 4. Satunya mana? Rambut Nabi dulu sudah rambut Nabi sebahu atau setara dengan telinga, tidak lebih dari sebahu. Ya, tidak lebih dari sebahu. Makanya dulu sudah kita ya bicarakan ya. Ada sebagian orang yang menyangka rambut Rasul itu begini ya, dipoto-foto ya. Ini dari mana datangnya kan gitu. Padahal riwayat-riwayat yang sahih cuma segini doang gitu loh, nggak lebih dari itu. Ini panjang segini gimana ceritanya? Oh berarti itu nggak benar. Dulu sudah kita bahas tuh ya. Apalagi tuh? Kurang 1 nih. Gosok gigi ya, siwak. Ya siwak sahih. Siwakan itu termasuk sunnah fitrah. Berarti yang melaksanakan sunnah fitrah ini indah, bagus, cakep, bersih dan sehat. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Terus Ustaz, ini antara
ini makan apa? Disajikan makan kemudian makan daging yang dibakar. Kemudian datang Bilal untuk ngajak Isya, ini ada kemungkinan nggak Isyanya dimundurin waktunya antara maghrib dan Isya? Bisa saja, bisa iya, bisa enggak. Mungkin bisa iya juga, karena sholat Isya pada asalnya paling afdol adalah diakhirkan. Kalau memang tidak memberatkan kaum muslimin, itu sunahnya diakhirkan. Mau separuh malam, itu yang paling bagus selama tidak memberatkannya. Dan wallahu alam apakah ini dimundurkan atau tidak. Kalaupun tidak ya nggak masalah. Kalaupun dimundurin ya nggak masalah juga. Barangkali tamu yang ditamuin ini sudah tahu bahwa Nabi akan datang, dan berarti datang sudah siap semuanya. Kemungkinan seperti itu. Banyak kemungkinan. Yang menjadi dalil di sini adalah sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya, beliau juga pernah makan daging yang dibakar atau yang dipanggang. Jadi kalau kita makan sate atau apa, ya ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suka makan ini juga. Ayo, kita lanjutkan sedikit lagi. 167. Haddatsana Wasil bin Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan at-Taimi an Abi Zur'a an Abi Hurairah. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi pernah disuguhkan, diberi daging. Lahmin. Farufi'a ilaihi dzira'u. Kemudian dihidangkan juga kaki depan. Jadi ternyata Nabi SAW disuguhkan beberapa daging, potongan daging. Ada kepala kayak enggak sih? Kepala itu dulu nih orang-orang Arab, dulu di zaman Rasul, kepala itu dibuat. Kikil buang. Biasa seperti itu. Makanya antum di kitab Al-Adabul Mufrad itu juga dibahas. Jangan meremehkan pemberian orang lain. Meskipun kaki kambing, kikil lah bahasa kita. Kenapa? Jadi orang Arab tuh kikil itu sesuatu yang sangat sampah dah begitu loh. Udah disampah, dibuang otomatis, dipotong segini, buang. Meskipun kalian dikasih ini, terima. Itu biasa orang sono. Kalau kita ceker lah, enggak ceker enak kok ya. Ayam kan ceker enak kok, ceker ya. Enggak mungkin dibuang kan? Enggak mungkin. Ini kaki kambing ini. Ini hadis di kitab itu antum pelajari dulu sudah. Jangan remehkan pemberian orang lain, jangan remehkan pemberian tetangga meskipun kaki kambing. Kenapa beliau menyebutkan kaki kambing? Karena biasa itu udah dibuang, udah disampah. Terima dan katakan jazakallah khair. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini Nabi SAW disuguhi makanan, daging-daging ini, mungkin kaki, mungkin apa namanya, pokoknya bagian-bagian tubuh hewan itu dah gitu kan. Nah, ternyata beliau ngambil yang kaki depan, bagian kaki depan, berarti paha depan. Paha depan. Kalau di sini apa ini? Lengan ya, lengan. Ini. Berarti ini ya, ininya gitu. Yang jauh dari
Itu ya. Farufi'a ilaihi dhira', kemudian beliau mengambil bagian depan, ya, kaki depan itu. Wa kanat tu'jibuhu, dan beliau itu sangat senang kambing, bagian tubuh kambing yang beliau suka ada bagian depan itu. Tahu kan Mbak ya? Utuh, bukan dari daging kecil-kecil, enggak, utuh. Enak kan, langsung Masya Allah kan begini. Dan itu beliau itu yang paling sukai adalah itu, dan itu sudah diketahui oleh para sahabat. Bahkan musuh Islam pun tahu daging yang paling disukai Rasul adalah itu, bagian depan itu, paha depan itu. Para sahabat sudah tahu. Bahkan musuh-musuh Islam pun tahu waktu itu yang paling disukai adalah itu. Makanya di hadis berikutnya disebutkan ada seorang Yahudi memberi racun. Nah itu loh, ngasih racun. Yang diracunin yang paling banyak adalah bagian kaki, bagian depan tadi itu. Karena itulah yang pasti dimakan Rasul. Berarti orang-orang Yahudi tahu musuh-musuh Islam tahu daging yang paling disukai Nabi adalah itu. Hadis berikutnya ini insyaallah ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah diberi daging, beberapa daging begitu ya, potongan-potongan daging, dan beliau ternyata mengambil bagian itu ya, kaki bagian depan. Dan kata Abu Hurairah, ternyata itulah yang paling disukai oleh Nabi SAW. Fanahasa minha, kemudian beliau mengambil daging itu dan memotongnya dan kemudian memakannya. Baik. Kata Al-Qadhi Iyad, penjabar kitab ini membawakan perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Dia berkata Rasulullah SAW menyukai kaki depan. Kenapa beliau itu suka daging bagian kaki depan nih? Karena cepat matang. Kedua, mudah dicerna, cepat dicerna. Ketiga, enak. Keempat, nikmat. Kelima, posisinya jauh dari tempat kotoran. 5, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi SAW suka daging kaki depan ini. Pertama, cepat matang ya. Cepat matang. Bener gak sih ya? Kayaknya sih iya, cepat matang. Sekali-kali coba, enggak. Baik. Kemudian mudah dicerna. Ketiga, lezat. Keempat, nikmat. Dan kelima, posisinya jauh dari tempat kotoran. Wah, ini dia nih alasannya menurut Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Tentu manfaat-manfaat yang lainnya. Yang terakhir 168, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud an Zuhair yakni bin Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad bin Iyad an Ibni Mas'ud. Sanad hadis ini sampai kepada Ibnu Mas'ud yang namanya Abdullah bin Mas'ud, yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Dia bercerita begini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dira', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang makan kaki depan. Berarti sama dengan hadis sebelumnya. Hadisnya apa sebelumnya?
Hah? Abu Hurairah ya? Ya Abu Hurairah ya. Ya Abu Hurairah. Sekarang Ibnu Mas'ud sama. Berarti sudah dikenal gitu loh. Kalau sudah ada 1, 2, 3 riwayat berarti sudah para sahabat tahu bahwa Nabi itu sukanya itu gitu. Ya, udah masyhur. Adalah Nabi SAW senang makan daging ya, kaki bagian depan. Qala Ibnu Mas'ud melanjutkan wasumma fi dzira'. Kemudian ada yang meracuni kaki depan. Meracuni kaki depan. Wa kana yara annal yahuda sammuhu, dan ia berpendapat bahwa orang Yahudilah yang meracuninya. Jadi ketika perang Khaybar, terjadi perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, Nabi mendapatkan kemenangan besar. Perang Khaybar perang besar, bagus, karena lawannya ini Yahudi ya. Yahudi, dan Yahudi itu biasa. Yahudi itu kalau perang nggak berani langsung rek gitu enggak. Mereka itu selalu di benteng-benteng mereka, sembunyi di benteng-benteng mereka. Udah di benteng aja, udah. Otomatis kan dikepung benteng itu kan. Lama-lama gimana kalau mereka nggak bisa masuk benteng? Lama-lama kan malas juga kan. Ini nggak keluar ini. Akhirnya pulang. Biasa seperti itu. Nah termasuk ini. Jadi orang-orang Yahudi biasa membuat benteng-benteng gitu. Dan mereka ngumpet di situ. Nah kalau lawannya ini nggak bisa masuk kan, lama-lama sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, lama-lama ya udah kehabisan makan, pulang, menang. Biasa seperti itu Yahudi. Tapi orang Arab selain Yahudi kan enggak ya. Ayo, wes, kan begitu. Karena mental mereka itu luar biasa. Yahudi seperti ini. Nah, termasuk dalam perang Khaybar ini, yang mana Nabi harus masuk ke Khaybar, ke benteng-benteng, bahkan berlapis-lapis. 1, 2, 3, 4, Masya Allah, berat banget waktu itu perang Khaybar. Nah, ketika Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan dan orang-orang Yahudi sudah sudah menyerahkan diri begitu ya, disuguhilah Nabi SAW makanan, dan mereka licik, ingin meracun Rasul SAW, ingin membunuh Nabi dengan diberikan racun daging yang disuguhkan kepada beliau tersebut. Dan ternyata para orang-orang Yahudi itu tahu tuh, yang paling sukai Nabi adalah kaki depan. Maka kaki depan itulah yang dikasih racun berat, kasih racun yang terbanyak dari semua daging, karena inilah yang akan dimakan Rasul. Benar. Dan yang meracunnya adalah, di sini ada seorang wanita Yahudi, tentu atas perintah yang lainnya gitu kan. Yaitu siapa itu? Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith. Wanita inilah yang meracuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaki bagian depan tadi itu disuguhkan dan benar dimakan. Tapi subhanallah, mukjizat. Daging ini ngomong. Daging ini ngomong. Ini daging ini udah mati kan, daging ini udah mati, udah dibakar, udah baru baru masuk mulut, mungkin satu gigitan gitu ya, tiba-tiba ngomong nih, daging nih ngomong kalau dia diracun, lalu nggak jadi dimakan, tapi sempet kena, sudah masuk ke sini lah istilahnya, tapi nggak sampai ketelan gitu. Kalaupun udah dingin terus dilepeh lagi gitu. Itu saking kerasnya racun itu, beliau bisa merasakannya sampai mati.
sampai beliau meninggal dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, hadis Aisyah menceritakan kondisi Nabi sebelum meninggal dunia. Tapi kembali dulu, jadi Nabi tidak jadi makan karena sudah dikasih tahu oleh daging tadi yang ngomong dengan izin Allah. Ini mukjizat. Ya Allah, gimana ya? Ya begitu, mukjizat kan? Kemudian salah seorang sahabat yang namanya Bishr bin Al-Bara ternyata udah makan, mati. Nabi nggak jadi makan kan udah tahu tuh, tapi kan Bishr nggak tahu, mati. Oh berarti racunnya mantep Pak ya? Wih mantep banget. Emang orang Yahudi begitu, racunnya, sihirnya mantep itu. Yang nyihir Nabi siapa dulu? Yang mensihir Rasul siapa? Orang Yahudi enggak? Yahudi. Itu dahsyat mereka itu. Luar biasa. Ya. Nah, Bishr ini keburu makan, ketelan ya mati. Jadi awalnya Nabi SAW memaafkan Zainab binti Al-Harith. Enggak jadi dibunuh. Dimaafkan dia. Tapi gara-gara si Bishr bin Al-Bara tadi ya meninggal karena racun tadi itu, dan keluarga Bishr tidak terima, akhirnya sudah Zainab bin Al-Harith dibunuh karena telah membunuh Bishr bin Al-Bara, dan keluarganya tidak terima, kisos. Nah ini hadis-hadis Rasulullah SAW ini disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari terakhir ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda ketika beliau sakit tua menjelang wafat. Jadi di akhir-akhir hayat beliau, Nabi pernah bercerita kepada Aisyah, curhat kepada Aisyah. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan makanan di Khaybar tadi itu. Khaybar yang diracun wanita tadi itu. Pada belum dimakan kan? Belum dimakan. Dan saat inilah aku merasakan terputusnya pembuluh abharku karena racun tersebut. Seakan-akan memutus jaringan-jaringan jantungku. Jadi abhar di sini adalah pembuluh yang berhubungan dengan jantung. Padahal beliau wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11. Ini sepakat para ulama. Berarti tahun 7, 8, 9, 10, 11 4 tahun beliau ngerasain. Dan puncaknya adalah ketika beliau sudah tua, sakit dan menjelang kematiannya. Dia bercerita kepada Aisyah. Dan kita tahu semua bahwa Nabi SAW sebelum meninggal dunia beberapa hari nginepnya di mana? Di Aisyah, atas persetujuan istri-istri beliau yang lainnya. Dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Otomatis tahu Aisyah tentang keadaan beliau sebelum meninggal dunia. Dan Aisyah menceritakan ini. Nabi bersabda tadi, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan makanan di Khaybar, racun tadi itu. Dan saat inilah aku merasakan terputusnya pembuluh abharku, itu pembuluh yang berhubungan dengan jantung, karena racun tersebut. Padahal baru nyicipin tok, gak dimakan loh, itu sudah langsung zet. Gimana kalau udah makan langsung ya Allah. Ya Masya Allah. Inilah beliau ya sallallahu alaihi wasallam ya.
Setelah itu beliau tak lama kemudian ya meninggal dunia, wafat ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian, beberapa hadis yang dapat kita baca dan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.